Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurlela Rashid. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, kelas 2B. Yang terhormat Bapak Supriyatin MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kedatangan Islam di Indonesia. Materi ini saya ambil dari jurnal yang dibuat oleh Fauziah Nasution, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Untuk mengetahui bagaimana sejarah kedatangan Islam ke Indonesia, maka dari itu, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Masalah pokok yang ada pada materi ini yang pertama adalah dari mana asalnya Islam pertama kali ke Nusantara? Yang kedua, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam? Dan yang ketiga, kapankah Islam masuk ke Indonesia? Menurut Snook Horgoch, orang India lah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini pun didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, yang dimana beliau menyatakan bahwa dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labbai atau lappai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Kemudian teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama adalah teori Arab. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Teori ini pun menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada abad pertama Hijriyah. Teori yang kedua adalah teori Gujarat India. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Pochinapel. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Snook Horgoch. Menurutnya, ulama-ulama Gujaratlah penyebar Islam pertama di Nusantara. Barulah kemudian disusul oleh orang-orang Arab. Pokok alasannya ada 3. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara India dan Indonesia telah lama terjalin. Dan yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Kelemahan teori Gujarat adalah kelemahan teori ini selain data-data yang ditampilkan lemah, terkesan juga tidak menjelaskan antara masuknya Islam dengan perkembangan penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian teori berikutnya adalah teori Persia atau Persia. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bukti yang diajukan oleh teori ini adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti pendukungnya ada 5. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura, yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bukti yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harakah. Yang keempat,
kesamaan lisan pada makam Malikus Soleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik. Dan yang terakhir, yang kelima, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap madhab Syafi'i dengan madhab yang paling utama di daerah Malabar. Teori yang selanjutnya adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Teori ini pun menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua, Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina di sana. Teori selanjutnya, teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Bruneisan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan pengajuannya ada 4. Yang pertama, banyak ulasan Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariah. Dan yang terakhir, yang keempat, tradisi berzenji populer di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pemaparan materi tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.